Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Ginu Samudra. Masih membahas tentang dunia hipnosis tentunya. Oke sobat sekalian, di video kali ini, di konten video ini, saya akan kembali memberikan edukasi tentang dunia hipnosis. Nah, ini ada sebuah cerita menarik. Teman saya dulu pernah, saya ingat teman saya dulu pernah cerita di kapal, katanya pernah kena hipnotis sampai kehilangan ATM, dompet dan uang 3 juta. What? Waktu itu. Nah, ini menarik sekali. Ini menarik sekali kejadiannya seperti apa, karena waktu itu saya belum sempat tanya banyak ke kawan saya ini tadi. Nah, ini saya coba mau video call. Saya suruh dia cerita seperti apa ceritanya. Tetap di channel Ginu Samudra. Oke. Sekarang langsung saja kita telepon kawan saya. Kawan saya ini ada di Jakarta sekarang. Nggak diangkat. A few moments later. Woi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi di mana, Tre? Lagi di kosan. Oh, nggak kerja ya? Iya, Nggak kerja. nggak lagi libur. Tre, ini kan aku lagi bikin konten YouTube. Ya, Nanti ada yang mau aku tanya-tanya sama kamu, ngobrol-ngobrol lah biasa. Nah, kita nanti selama ngobrol ini pakai bahasa Indonesia bisa ya? Biar semua orang itu bisa tahu artinya gitu. oke. Oke ya. Nanti suaranya agak diperjelas biar bisa kerekam di handphone, oke? Oke. Oke, Tre. Kapan pulang ke kampung, kapan pulang kampung? Pulang ke kampung. Belum tahu ya? Agustus. Ya. Oh. Ya. Kalau pulang hati-hati, Tre. Ini, Tre. Siap. Dulu kan kamu pernah cerita, katanya waktu mau pulang ke Lampung pernah ada kejadian kena hipnotis gitu ya, pernah cerita dulu ya. Nah, tapi kan karena ceritanya dulu belum sempat aku tanggepin apa-apa. Nah, aku pengen tahu lagi nih ceritanya dari kamu lagi nih. Biar semua orang juga tahu ini. Buat pembelajaran, buat edukasi, buat teman-teman juga. Oke. Jadi waktu itu pas saya pulang Dari Jakarta dari Jakarta ke Lampung ya itu ya? dari Jakarta ke Lampung. Terus? Dari Jakarta ke Lampung. Nah, pas saya di kapal di penyeberangan itu ada bapak-bapak. Pas saya lagi duduk di kapal itu di atas, saya kan biasanya kan duduknya di tempat yang eksekutif. Iya, Kebetulan benar. itu penuh. Kebetulan itu penuh. Nah, jadi saya ke lantai atas. Lantai atas. Saya duduk di atas. Saya duduk di sana sendirian awalnya. Kebetulan saya dengan HP. Nah, setelah itu nggak lama dari saya duduk itu, datanglah bapak. Oh, posisinya sendirian itu ya? Saya sendirian posisinya. Posisinya sendirian di paling atas. Datang bapak-bapak terus? Terus bapak-bapak itu datang nyamperin. Awalnya sih ya ngajak ngobrol, kita ngomong, cerita gitu kan. Tapi sebenarnya saya di awal itu nggak memperhatikan dia. Saya masih sibuk dengan HP saya sendiri. Terus Bapak itu terus ngomong, terus ngajak ngobrol. Dan akhirnya agak lama dari dia cerita adalah temannya dia datang. Saya nggak tahu itu temannya dia siapa. Ngobrol apa? Ngobrol biasa, tanya-tanya ala dari mana, apa gimana? Ada bahasa yang mencurigakan gitu nggak? Saya awalnya nggak curiga ya.
Nggak curiga sama sekali karena ngobrolnya biasa ya. Biasa ngobrol biasa, dia bilang dari sini ke sini gitu. Misalkan dia nanya saya, Mas dari mana gitu kan. Dari Jawa Barat. Saya dari Jakarta mau ke Lampung. Saya tanya balik sih saya, terus tiba-tiba dia bilang, ya Mas saya dari sini, mana itu kemarin itu kalau nggak salah itu dari Jawa pokoknya. Saya lupa Jawanya mana. Dia bilang mau ke Palembang. Jadi itu cerita-cerita. Terus dalam perjalanan dia bilang dia itu ketinggalan bis. Ketinggalan bis, Dia ketinggalan bis, dia cerita, sedangkan di bis itu dia bawa dulu sekitar 10 juta kata dia gitu. Terus saya akhirnya saya mendengarkan cerita dia dan dia gimana Mas ya, siapa yang bisa bantu saya? Dia punya saya ini punya perhiasan, tapi saya nggak mau jual kata dia. Loh, kan dia kan bawa duit 10 juta itu kan ya? Apa gimana itu? 10 juta itu dibawa mobil, ditaruh di mobil, pas dia ke toilet dia bilang tiba-tiba mobil itu udah jalan. Oh, waktu sebelum dia naik kapal berarti? Sebelum naik kapal. Oh, travel gitu. Terus Mobilnya jalan gitu kan. Terus dia bilang, terus akhirnya dia naik mobil lain, ketemu saya di kapal itulah. Oh iya, terus habis itu dia cerita pokoknya kesedihan dia. Akhirnya saya kayak kasihan mungkin atau gimana, saya juga nggak tahu apa dihipnotis. Oh, dia cerita kalau duitnya hilang apa segala macam gitu ya. Terus nggak punya ongkos gitu. Nggak punya ongkos, dia punya perhiasan. Punya perhiasan, Tapi perhiasannya itu dia nggak mau jual, maunya digadein. Tadi kemarin tuh dia bilang, waktu itu dia bilang kan. Perhiasannya apa itu? Cincin atau apa itu? Kalung. Kalung, kalau nggak salah 10 gram kalau nggak salah. 10 gram, terus? Akhirnya coba saya lihat, karena sebenarnya saya juga nggak tahu itu asli apa enggak, ya saya lihat-lihat aja gitu kan. Habis itu lama-lama saya kasihan sama bapak itu. Akhirnya coba, ya udahlah, bapaknya minta 3 juta buat travel, buat ngejar bis itu katanya. Terus dia bilang besoknya dia ketemuan nanti di Bandar Lampung gitu. Gitu. Duitnya sekarang balikin emas itu, perhiasan itu. Ngajak ketemuan di Bandar Lampung, sekalian mau mulangin emasnya itu, terus ditebus gitu ya maksudnya? Mau ditebus dia. 3 juta itu. 3 juta itu. Dia nggak mau minjem, uang 3 juta gitu ya? Iya, dia mau minjem uang 3 juta dengan jaminan emas itu. Oh gitu. Terus? Setelah itu akhirnya saya kasihan, saya kasihlah ke dia. Tadi katanya ada temannya itu tadi, temannya gimana temannya? Oh ya, temannya itu sebenarnya tadinya pengen ini apa namanya, pengen yang bantu, maksudnya emasnya mau dia bawa, tapi orang itu bilang saya mau bantu bapak, tapi bapak ikut saya ke rumah saya dulu gitu. Oh jadi terus bapak itu orang yang kedua itu udah ditemuin bapak itu dulu sebelum nemuin kamu gitu ya? Ya mungkin ya. Oh gitu, terus? Terus akhirnya bapak itu kan bilang ke bapak yang satunya, bilang kalau misalkan bapak harus ngajak saya ke rumah bapak, ya saya buang-buang waktu dong. Yang ada mobil yang saya mau kejar ini nggak tahu kemana nanti, semakin jauh, kata dia gitu. Dengar percakapan itu akhirnya saya kepikiran, oh ya kasihan juga nih bapak ini. Ya udah akhirnya saya ada duit 3 juta, saya kasih 3 juta, perhiasannya dikasih ke saya. Itu nggak saya kasih uang cash, saya kasih ATM waktu itu malah. Oh ATM kamu, sama dompetnya nggak? Apa ATM-nya aja? ATM-nya aja, dan saya waktu itu nggak tahu PIN saya kasih, gimana caranya saya ngasih juga saya nggak tahu. Pokoknya udah saya serahin ATM-nya, tapi di belakang ATM itu emang ada nomor PIN saya, PIN ATM itu, tapi nggak lengkap, ada 2 angka yang belum saya tulis. Oh gitu. Tapi kamu ngerasa nggak ngasih PIN itu? Kalau PIN itu saya lupa saya, tapi kalau ngasih ke ATM-nya saya masih ingat. Oh, tapi ada kemungkinan kamu nyebutin PIN-nya, ada kemungkinan ya?
Pasti ada kemungkinan sih pasti. Soalnya kalau nggak sesebutin nggak mungkin dia bisa masuk ke ATM itu. Oh, terus singkat ceritanya orang Singkat itu cerita. gimana itu? Setelah turun. Singkat cerita, saya itu turun dari kapal, berpisahlah dengan orang itu. Saya naik travel sendiri, habis itu orang itu katanya mau cari travel juga. Nah, setelah saya di travel, saya ngeliat HP saya ada bunyi SMS banking, jadi ada penarikan dana. Ditarik langsung 3 juta dana gitu. Penarikan dana sekitar 2 juta awalnya, habis itu 2 ditarik juta. lagi 2,5, habis itu ditarik lagi, pokoknya sampai habis. Langsung dari situ saya kepikiran, loh, kan bapak ini mau nyewa travel nggak nyampe segini banyak, kataku kenapa langsung diambil semua gitu. Jadi total yang hilang itu berapa juta itu di ATM, Tre? 3 juta. 3 juta ya? 3 juta. 3 juta ya? 3 juta. 3 juta ya? Tiga juta itu. Oh, 3 juta. 3 juta sama saya kasih duit 50.000. 50.000 buat ongkos jalan itu ya? Iya. Nah dari situ saya baru menyadari. Habis itu saya telepon bapak itu, bapak sudah di mana? Sudah dapat travel belum? Oh iya, ini lagi ngambil duit. Nanti habis ini saya baru mau cari travel. Dia bilang gitu. Setelah itu saya masih, oh ya udah. Sekitar 10 menit dari situ kok bapak ini saya hubungin lagi nggak diangkat. Nggak bisa ya. Seterusnya besoknya saya hubungi udah nggak diangkat. Berarti saya udah nggak tipu dari situ. Oh, udah mulai kerasa setelah beberapa hari, Tre, ya? Nggak bisa ditelepon gitu ya? Nggak bisa di ini ya? Nggak bisa dihubungin ya? Terus emasnya itu gimana emasnya? Sih bisa, tapi kan nggak di. Tapi kan kamu megang emasnya itu. Iya, megang. Saya sebenarnya awalnya masih kepikiran, oh ini asli, ntar saya jual aja deh, gitu kan. Terus ternyata emasnya asli apa palsu? Besokan harinya saya coba ke toko emas, ini emas palsu. Waduh. Gitu kan. Emas palsu. Waduh. Emas palsu. Waduh. Terus nggak laku dijual ya? Laku 500. 500 Tapi ribu. nggak saya jual akhirnya. Itu 10 Iya, gram ya? 500.000. 10 gram ya? 10 gram. Waktu itu ngomongnya 10 gram ya? 10 gram ya bisa sampai 5 jutaan itu kalau asli. Iya, sampai 5 jutaan. Itu kan saya tanya ke toko satu. Tanya nggak asli. Saya masih penasaran. Sampai 3 toko saya tanyain, ternyata dia bilang sama. Ini dari mana mas? Langsung tanyain gitu. Oh, gitu. Dia sebenarnya itu ngasih surat-suratnya juga. Oh, tapi mungkin suratnya itu buatan sendiri mungkin ya? Mungkin buatan sendiri sih, gue kurang paham. Tulisannya 10 gram Jadi gitu ya? begitu pengalaman saya waktu itu. Oke. Waktu itu pernah cerita sih sama aku ya, cuman aku dulu belum begitu nanggepin gitu ya. Ya. Nah, terus akhir-akhir ini aku pikir-pikir kayaknya cerita ini bisa ini buat edukasi masyarakat. Intinya buat hati-hati gitulah ya. Benar-benar. Ya buat teman-teman mungkin biar lebih hati-hati lah kalau di kapal atau di mana kan ya, jangan terlalu percaya lah sama orang. Oh gitu pesan-pesannya Tre ya. Terus apalagi ada pesan-pesan lagi Iya. Tre? Selain hati-hati kalau jangan terlalu percaya sama orang. Iya, kalau intinya kalau misalkan kita nggak kenal sama itu orang ya, kalau mau ngobrol boleh tapi secukupnya aja, jangan sampai berlebihan, karena kalau berlebihan kita nggak tahu itu orang ada niat baik atau niat buruk kita. Oh gitu. Itu aja sih. Oke. Pesan dari saya. Tapi waktu kejadian itu sebenarnya kamu sadar Tre ya, lagi ngobrol yang jawab pertanyaan biasa gitu. Saya rasa sepertinya saya sadar sih, Sadar ya. tapi nggak tahu kenapa saya mau melakukan semua hal yang dia suruh gitu. Ibaratnya kan saya ngasih ATM, ngasih Gitu. PIN gitu kan. Karena terus ada temennya yang yang kedua itu tadi tambah yakinin kamu juga ya berarti ya. Ya ada temennya lagi itu. Tre, halo, ini nanti tak tayangin di channel YouTube aku boleh Tre ya, buat edukasi masyarakat luas lah. Oke? Oh ya boleh nggak apa-apa. Oke. Oke Tre,
Terima kasih banyak, Tri. Oke. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Oke lah, itu tadi teman-teman sekalian, percakapan saya dengan teman saya namanya Tri Sutresno. Itu sahabat saya dari zaman saya SD sampai dengan sekarang. Beliau sekarang di Jakarta. Dia menceritakan kisahnya waktu pulang mudik dari Jakarta ke Lampung. Nah, kejadiannya ketika dia di kapal, ternyata dia mendapatkan pengalaman yang kurang baik. Nah, menurut dia pada waktu itu ceritanya karena kena hipnotis. Karena apa? Dia memberikan ATM-nya sampai saldo yang di ATM itu 3 juta itu hilang. Diambil penipunya tadi. Nah, bagaimana kasus ini bisa terjadi? Apakah ini betul-betul kejahatan hipnotis? Menurut saya jangan buru-buru dulu menyimpulkan kejahatan seperti ini itu kejahatan hipnotis. Dan kejahatan seperti ini banyak sekali kejadian yang mirip-mirip seperti ini yang terjadi di kalangan masyarakat, entah itu di pasar, entah itu di kapal, dimanapun, yang motifnya mungkin hampir sama. Kalau kejadiannya seperti ini, karena ini kebetulan teman saya cerita langsung kepada saya, kalau kejadian seperti ini, menurut saya ini merupakan sebuah penipuan yang terencana. Penipuan yang terencana karena apa? Dia melibatkan 2 orang. Nah, sebenarnya ada oknum satu itu yang berpura-pura duitnya bawa duit 10 juta, terus dompet dan duitnya itu hilang, katanya di travel. Terus ada oknum yang kedua untuk meyakinkan teman saya itu tadi. Dia ngomong bahwasanya oknum itu tadi udah lebih dulu meminta bantuan ya ke oknum yang kedua itu tadi, tapi oknum kedua tadi nggak bisa membantu. Pada intinya oknum yang kedua ini membantu biar kawan saya ini lebih percaya gitu. Artinya apa? Ini penipuan yang direncanakan seperti itu ya, penipuan berkelompok. Nah, karena teman saya ini merasa kasihan karena sudah ada 2 orang, 1 orang tadi udah meyakinkan juga. Jadi teman saya niatnya membantu dengan ngasih ATM beserta PIN-nya, dengan jaminan apa? Jaminannya dikasih kalung emas 10 gram yang apabila dijual itu kisaran sekitar 5 jutaan lah. Dan itu ada suratnya juga, tulisannya 10 gram. Nah, di ATM itu ada 3 juta. Nah, karena teman saya pikirannya saya ngasih 3 juta dan jaminannya emas harga 5 juta, ya udahlah nggak apa-apa. Kurang lebih seperti itu. Dan ternyata emasnya itu palsu, orangnya dihubungin entah kemana nggak bisa. Ya seperti itulah, banyak sekali motif penipuan yang ada di kalangan masyarakat. Dan pesan saya, ketika semua itu terjadi, jangan buru-buru untuk menyimpulkan bahwasanya itu kejahatan hipnotis. Pelajarin motifnya, analisa, kemudian diputuskan apa itu penipuan, apa itu kejahatan hipnotis. Karena penipuan itu sendiri banyak motifnya. Dan saran dari saya pribadi, tetap berhati-hati dimanapun sobat sekalian berada. Hindari percakapan secara intens terhadap orang yang baru Anda kenal. Oke, mungkin cukup itu yang saya bagikan cerita dari teman saya. Bersama saya Ginu Samudra, salam hipnosis. Move like the moon.